Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Fani dari kelas Public Relation. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kecemasan etis di ruang publik. Kecemasan dalam ruang publik global kerap kali menjadi suatu permasalahan yang dirasakan oleh sebagian populasi global dikarenakan kemampuan teknologi membuat seseorang saling terhubung satu sama lain yang membuat koneksi terjadi antara orang asing di lain benua. Etika harus berperan penting pada seseorang agar lebih berpikir mengenai dunia pada masa depannya dalam bertindak. Adanya globalisasi, lahirnya sebuah keberagaman dengan karakteristik yang berbeda-beda dalam segala aspek. Pusat Studi Internasional telah melakukan survei di Afrika Timur dan Barat serta bagian Asia bahwa rendahnya akses komputer dan di bagian Asia yang lebih miskin karena kurang berkembangnya infrastruktur. Kurangnya akses ke segala teknologi informasi dan komunikasi membuat suatu tujuan di ruang publik global pada masyarakat yang terpinggirkan tidak dapat berpartisipasi. Beberapa hal yang biasa terjadi di sekitar kita dapat menyebabkan kecemasan etis di ruang global. Perbedaan argumen ketika seseorang mempertahankan argumennya semakin membuat orang mengabaikan moral etika dalam berkomunikasi. David Nicholson pada tahun 1995 mengatakan semakin banyak teknologi menyerang hidup kita, semakin mengabulkan masalah sebenarnya. Gagasan inilah yang harus dipegang teguh dalam kehidupan untuk beretika, karena teknologi dapat mempengaruhi kondisi materi dalam kehidupan kita, tetapi belum banyak membantu jiwa kita. Tanggapan etis yang dikemukakan pada narah publik global yaitu mendiskriminasi atau merendahkan agar masyarakat sipil dalam ranah nasional maupun internasional. Nah, sebagai masyarakat sipil, keadilan bisa dicapai dengan berpartisipasi dalam penyampaian suatu argumentasi yang berlandaskan kesopanan agar dapat diterima. Inilah yang harus diterapkan agar menjadi masyarakat sipil global sejati. Thomas Mann menupuk simpati untuk curang pada tahun 1976 halaman 51. Semua perbaikan dalam ranah publik global ini diperlukan untuk mengurai kecemasan yang disebabkan oleh situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Salah satu tantangan etika terbesar dari zaman yang luar biasa ini adalah memastikan bahwa kita menyebarkan pengetahuan baru kita sehingga akan memperkuat komunitas kita dan menghasilkan manfaat terbesar bagi seluruh masyarakat. Masyarakat sipil dapat mencapai keadilannya dengan menyampaikan suatu argumentasi yang berlandaskan etika kesopanan agar diterima dengan baik. Contoh studi kasusnya adalah beberapa komentar netizen di aplikasi TikTok. Beberapa komentar netizen menunjukkan kecenderungan berisi persetujuan atas berita. Artinya, netizen menerima informasi yang disampaikan dalam berita tersebut tanpa meragukan kebenaran berita tersebut. Ketidaksetujuan atas berita artinya netizen meminta media untuk memverifikasi kembali kebenaran informasi yang disampaikan. Nah, contohnya itu ada komentar yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap berita tersebut. Pernyataan datar yaitu pernyataan yang tanpa penekanan khusus, penilaian atau judgments terhadap sosok yang diberitakan. Isinya cenderung menilai secara emosional terhadap sosok yang diberitakan oleh media online, memasukkan simbol nonverbal seperti gambar, animasi maupun foto. Selain dalam bentuk pernyataan, netizen pun mengisi kolom komentar dengan berbagai simbol nonverbal baik yang berhubungan langsung dengan pesan verbal yang ditulis dalam kolom komentar maupun tidak. Isi pesannya beragam pesan yang disampaikan. Netizen melalui kolom komentar menunjukkan keterlibatan netizen dalam proses mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan berpendapat di ruang publik. Hal ini merupakan bentuk partisipasi netizen dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Namun komentar netizen pada kolom komentar TikTok tidak semua menggunakan etika bahasa dengan baik, di mana dapat dilihat di kolom komentar TikTok oleh netizen tidak menggunakan etika bahasa komunikasi yang baik dan benar. Kebanyakan netizen akan memberikan komentar sesuai pendapat sendirinya dan menggunakan bahasa yang tidak baik. Nah, dari gambar kolom komentar di atas
dapat dilihat bahwa di mana netizen dalam memberikan komentar pada kolom komentar tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin majunya zaman maupun dalam bentuk apapun itu, etika dalam bertindak, berargumentasi harus menggunakan etika yang berlandaskan kesopanan sehingga dapat menjadi masyarakat sipil global sejati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.